Saya percaya Tuhan memilih seseorang itu bukan karena pinternya, ya, bukan karena IQ-nya yang tinggi, ya, bukan karena lulusannya apa, tapi saya melihat bahwa hari-hari ini Tuhan memilih orang yang berkenan di hatinya. Amin. Jadi kita semua harus mengejar perkenanan Tuhan, saudara. Keberhasilan, kesuksesan sebuah bangsa, ya, atau kita pribadi itu hanya terjadi waktu kita ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka sudah pasti, saudara, ya, makanya yang muda-muda kalau mau cari jodoh, ya, lihat pacarmu itu hubungannya sama Tuhan benar apa enggak. Amin. Yang belum punya jodoh saja yang amin. Yang sudah punya jangan amin lagi, ya. Yang perempuan-perempuan, ya, kalau mau cari jodoh, lihat calon suamimu itu, pacarmu itu hubungannya sama Tuhan benar apa enggak. Ini penting. Ya, jangan cuma cinta-cinta tok. Ya, cinta itu pret. Amin. Ya, jadi jangan tergoda dengan cinta. Makan tuh cinta, ya. Tapi pastikan bahwa engkau jatuh cinta dengan seseorang yang hubungannya dengan Tuhan itu benar dan sudah dipulihkan. Kalau dia cinta Tuhan, dia pasti cinta kau. Amin. Ya. Kalau dia cinta Tuhan, dia cinta keluargamu. Tapi kalau dia tidak cinta Tuhan, ya, bisa jadi dia cinta kamu itu hanya pura-pura saja. Nanti kalau sudah menikah, ya, cintanya luntur. Makanya pastikan, ya, pacarmu itu takut akan Tuhan dan punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Lalu yang sudah menikah tanya, gimana saya, Bu? Sudah terlanjur nih. Yang sudah terlanjur ndak boleh cerai. Ya, jangan bilang nasi sudah menjadi bubur. Bubur kalau dikasih kerupuk jadi bubur ayam. Amin. Masih enak. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh berdoa. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan benar, ya, hubungannya dengan Tuhan baik, pasti dia diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Ya, tetapi kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, pasti hubungannya dengan sesama rusak. Saudara perhatikan, orang yang suka bikin masalah, yang suka jadi troublemaker, itu hubungannya sama Tuhan pasti rusak. Itu pasti rusak. Karena kalau kita hubungannya dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga baik. Suami yang hubungannya dengan Tuhan rusak, dia pasti nggak jadi berkat di dalam keluarga. Ya, dia pasti merusak hubungannya dengan istri, rusak hubungan dengan anak juga rusak. Istri, kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan juga rusak, maka engkau akan jadi istri yang tidak menjadi berkat dalam rumah tangga. Tetapi ketika kita ini dipulihkan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki, kita mencapai perkenanan Tuhan, maka itu jaminan bagi hidup kita ini untuk hidup bisa berbahagia. Hizkia menyadari hancur atau tidaknya sebuah bangsa itu tergantung dengan hubungannya dengan Tuhan. Makanya ketika Hizkia menjadi raja, yang pertama dia lakukan memulihkan kembali penyembahan bangsa itu kepada Tuhan, memulihkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Semua tiang-tiang penyembahan berhala dirobohkan, saudara. Termasuk tiang ular tembaga yang dibangun pada zaman Musa. Saudara tahu ceritanya kan semuanya, ya? Tahu atau tidak? Beneran? Karena banyak orang Kristen ini sekarang tidak baca Alkitab. Jadi tidak tahu itu kisah-kisah di Alkitab. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, lalu mereka itu memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut, bikin dosa, marah-marah. Tuhan
memusnahkan sebagian besar dari mereka di padang gurun dengan mendatangkan ular tedung. Tiba-tiba ular keluar dari padang pasir. Lalu mereka dipatok ular, mati semuanya, saudara. Tuhan bilang kepada Musa, kamu buat satu tiang ular tembaga. Bilang sama bangsa itu, kalau ada yang digigit ular, lalu dia menoleh melihat kepada ular tembaga buatan Musa itu, maka dia tidak mati. Jadi orang yang taat dengan perintah Tuhan, waktu dipatok ular melihat tidak mati. Ya, tetapi yang tidak taat mati. Lalu ketika bangsa Israel itu sudah memasuki tanah perjanjian, sudah lama berlalu, ular tembaga itu menjadi tiang berhala. Mereka datang mempersembahkan korban di sana. Makanya ketika Hizkia naik menjadi raja, dia menghancurkan juga tiang ular tembaga yang dibangun oleh Musa pada waktu itu. Karena bangsa Israel itu apa-apa disembah, saudara. Ya, jadi Hizkia tuh tahu banget kalau penyembahanmu kepada Tuhan salah, maka hidupmu juga pasti salah. Maka saya mau bilang hari ini, Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau hari ini hubunganmu dengan Tuhan rusak, cepat-cepat perbaiki. Hidup dalam kekudusan, buang semua dosa, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga. Lalu Hizkia juga adalah raja yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Asyur. Kita tahu Raja Asyur, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat pada zaman itu. Mereka tidak terkalahkan, mereka menaklukkan semua bangsa-bangsa bahkan suku-suku yang ada di sekitar mereka. Siapa bangsa Asyur itu, saudara? Kerajaan Asyur sekarang menjadi Suria, Iran, Irak, Turki. Ya, dan dulu mereka adalah Asyur yang sangat terkenal, yang sangat kuat, yang sangat hebat, tidak bisa terkalahkan. Waktu Asyur menaklukkan Israel, Raja Hizkia menjadi raja atas Israel. Dia tidak punya kekuatan. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Asyur di masanya Raja Hizkia. Apakah Hizkia melawan dengan kekuatannya karena dia punya kekuatan militer yang hebat? No. Ya, bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi kemenangan itu diberi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dalam hidup kita, saudara, ada banyak pertempuran yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan otak kita sebagai manusia. Tapi kita butuhkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Karena itu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lalu kita belajar dari kisah Raja Hizkia, buka Yesaya 38. Kisah tentang bagaimana ketika Hizkia disembuhkan dari sakitnya. Kita baca bersama ayat yang pertama, Yesaya 38 ayat 1. Baca dengan suara yang keras, ya, 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau pernyataan ini datang kepada kita, lalu kita disuruh sampaikan pesan terakhir, pesan apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Pesan apa? Ayo. Kita perlu merenungkan loh. Kalau benar-benar itu juga terjadi pada kita. Ada saatnya hidup kita ini selesai. Tidak akan selamanya kita ada di dunia ini, kita hidup. Saya punya sepupu umur 53 tahun. Sehat, tidak ada sakit. Mau pelayanan di gereja. Pagi itu bangun hanya mengeluh sakit kepala. Tapi dia tetap pergi ke gereja. Sampai di depan pintu gereja dia pingsan. Gak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit.
otaknya dioperasi, kepalanya dibelah, 1 minggu tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal. Syok kami yang mendengar, karena tidak ada sakit. Bahkan tidak sempat memberi pesan terakhir. Bersyukur kalau masih dapat kesempatan memberi pesan terakhir kepada keluarga. Kira-kira apa yang jadi pesan terakhir kita kalau kita nanti ada dalam posisi yang seperti ini? Ya, suami saya bilang, kalau aku mati kau jangan kawin lagi. Ya, itu banyak pesan-pesan. Teman saya suaminya meninggal, saudara. Dia pesan sama istrinya, kau boleh kawin lagi tapi sama yang jelek banget. Nah, itu sih bukan pesan, itu menyiksa ya. Ada suami yang berpesan sama istrinya, kalau saya mati nanti rumah depan jangan dijual. Kenapa, Pak? Itu bukan punyaku. Ya memang jangan dijual karena itu bukan punya kita ya. Punya orang jangan dijual, Bapak Ibu ya. Ada lagi kakek-kakek mati, dia bilang, cu nanti urusi kebunnya kakek ya, itu peternakan, ada perkebunan, urusi di mana kek? Di handphone. Ternyata kakeknya tiap hari main game, Heyday. Jadi dia kasih makan sapi di situ, kasih makan ternak di situ ya. Aneh-aneh saudara. Ketika satu saat nanti kita ini akan berpulang, dan ini Yesaya luar biasa. Waktu Tuhan berfirman, kasih tahu sama raja, dia temui raja loh, ini raja loh, ya. Dia pergi sama raja, dia nggak manis-maniskan kata-katanya. Raja, ya Tuhan bilang kau akan mati, tapi percaya raja, pasti ada mujizat. Ya, ada pendeta itu kan suka PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya, kalau orang udah mau mati gitu, dikasih harapan. Ya, Bapak yakin pasti sembuh, padahal udah gini. Ya, enggak usah dikasih harapan palsu yang begitu, mending persiapkan imannya untuk mati. Amin. Iya. Kalau dia takut mati malah masuk neraka loh, dia marah sama Tuhan. Ini ada laser merah apa ya? Ke mata saya ada anak-anak kali main laser ya. Jangan ya anak ya. Jangan. Ya, saudara, ketika orang itu mau mati, kadang-kadang ada orang belum siap mati loh. Dan ketika dia mau mati, dia menolak Tuhan loh. Karena dia nggak terima dengan keadaannya. Jadi tugas kita hamba Tuhan, sampaikan kalau memang dia mau mati, kasih tahu dia mau mati. Saya kalau ketemu orang, saya lihat nih orang sudah nggak ada harapan. Dulu Kiki Fatmala, ya saya datang ke rumahnya berdoa buat dia di ujung hari kematiannya. Saya bisik di telinganya, Ki ingat ya, kematian adalah keuntungan di dalam Kristus. Dan itu adalah sebuah kemurahan, bersyukur. Dia ngangguk saudara, Tuhan baik ya, dia ngangguk ya, dan akhirnya dia meninggal dunia. Tapi dia sudah siap. Dan alangkah baiknya kan kalau orang itu semua siap menghadap Tuhan. Nah saya mau tanya saudara, berapa banyak yang sudah siap mati di sini? Jangan tertawa, ini serius ya. Yang belum siap angkat tangan. Yang nggak ada pilihan angkat kaki. Kayaknya banyak yang nggak ada pilihan ya. Susah ya saudara, hidup aja nggak ada pilihan, bahaya loh ya. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kalau sudah waktunya kita harus pulang. Siap, harus mau. Jadi daripada tidak siap, lebih baik mempersiapkan diri. Bilang kanan kirimu, siap-siap kau. Ya bilang siap-siap. Saudara, ketika Hizkia dinyatakan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan mati, apa reaksinya Bapak Ibu? Lihat ayat 2, baca bersama. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia yang membuat Tuhan mendengar, menjawab, bahkan memberikan hal yang luar biasa? Ayat 3 baca bersama.
Ia berkata apa? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan dengan bahwa aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia tidak berdoa begini, Tuhan anak-anakku masih kecil loh, Tuhan utangku masih banyak. Enggak. Dia mengingatkan Tuhan tentang alasan bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengubah keputusannya bahwa dia akan mati. Dia bilang, ah Tuhan, ingatlah kiranya aku ini hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Apa alasan hidup kita yang bisa kita bilang kepada Tuhan untuk diingat Tuhan, menjadi bahan pertimbangan untuk Tuhan menjawab doa-doa kita? Apa doa saudara? Ya, kalau kita bisa berdoa seperti Hizkia, puji Tuhan. Jangan sampai kita berdoa, ah Tuhan, jangan loh, ingat Tuhan, aku ini selingkuh. Nggak usah angkat tangan yang selingkuh. Ya, atau kita berdoa, Tuhan jangan mati dulu, ah ingat Tuhan, aku ini pelakor loh Tuhan, ani-ani. Jangan ada ani-ani di sini ya. Aku ini simpenan loh Tuhan. Hati-hati loh saudara. Waktu kau sibuk hidup dengan dosa, engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Apa alasan yang bisa kita beri kepada Tuhan sebagai pertimbangan untuk Tuhan menjawab doa-doa kita? Tuhan jangan dulu Tuhan, ingat loh Tuhan, aku ini hidup bermusuhan dengan mertuaku, aku belum berdamai, aku kepahitan. Ya, aku ini suami yang suka maki-maki istri, aku ini pelit sama istri. Amin bapak-bapak. Oh enggak ada yang pelit berarti. Saya hanya mengumpan itu. Ya bapak-bapak jangan pelit sama istri, karena orang kikir enggak masuk surga. Itu Alkitab yang ngomong ya. Alasan apa yang bisa kita beri bagi Tuhan? Seperti Hizkia bilang, ingat Tuhan, aku ini hidup dengan setia, tulus hati. Tuhan mencari orang-orang yang setia hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang tulus hati hari-hari ini, yang mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Doanya dijawab atau tidak dijawab, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan engkau luar biasa bagi hidupku. Amin. Sekalipun Tuhan gak jawab doa kita. Hari-hari ini banyak orang bertanya, Bu, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Saya ini sudah lama loh berdoa, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Coba kita introspeksi diri, karena di balik setiap masalah itu pasti ada rencana Tuhan buat kita. Saya tadi saksikan saudara, waktu itu saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Rumah saya terancam disita, diambil. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan, karena saya dengar ada orang-orang yang bilang, Ibu berdoa sama Tuhan, klaim janji Tuhan. Ibu itu kan sudah bersaksi kemana-mana beli rumah, kalau rumahnya disita, Tuhan loh yang malu. Jadi saya berdoa begitu, saya bilang, Tuhan, saya ini udah beli rumah, nyatakan pembelaanmu bagi saya. Kalau rumahnya sampai diambil Tuhan, kau yang malu. Tiap hari saya bilang begitu. Doa saya tidak dijawab, saya stres, makin tertekan, kenapa begini? Sampai satu kali saya duduk di kaki Tuhan, lalu saya bilang begini, Tuhan, bicara sama saya sekarang. Apa rencanamu di balik persoalan yang begitu berat yang sedang saya hadapi hari ini?
Apa yang Tuhan mau untuk saya sadari? Lalu saya dengar suara Roh Kudus lembut berkata begini, aku itu mulia, Tuhan itu adil, Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu termasyur, kemasyurannya melebihi apapun, dan Dia tidak akan pernah bisa direndahkan, apalagi dipermalukan, cuma gara-gara kau tidak punya rumah. Yang malu itu kau, bukan Tuhan. Loh iya nih saudara, nggak usah kau memutar-mutar balikan perkataan. Tuhan kau yang malu loh. Loh Tuhan itu mulia, terlalu mulia. Dia nggak pernah akan kekurangan kemuliaannya hanya karena keadaan kita hari ini. Lalu saya bertobat di situ. Air mata saya mulai bernetes, berlinang. Saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Iya Tuhan, aku yang malu, aku yang sombong Tuhan. Lalu saya mulai bertobat. Tuhan, saya bilang, saya dulu pernah lebih miskin dari ini, tidak punya apa-apa. Kalaupun rumah ini akhirnya juga diambil dari tangan saya, ambil Tuhan, ambil. Aku tetap mau menyembah Engkau, tetap mau mengasihi Engkau, tetap mau melayani Engkau. Apapun keadaan di hidupku Tuhan, aku tidak akan malu. Kalau itu memang Tuhan izinkan. Saya nyanyi satu pujian hari itu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Saya ulangi pujian itu dengan bercucuran air mata saudara. Walaupun Engkau tidak menjawab doaku Tuhan, walaupun Engkau tidak melepaskan saya dari masalah ini, aku tidak akan pernah menukarkan Engkau dengan apapun, sebab Engkau Tuhan, Engkau juru selamat bagi hidupku. Amin saudara. Waktu saya itu mulai berubah, bertobat di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang melihat ketulusan hati kita karena mencintai Dia, bukan karena ada apanya, tapi murni karena kita sudah diselamatkan. Itu alasan kita harus mencintai Tuhan. Keadaan kita baik atau tidak baik, saya tetap cinta Tuhan. Itu ketulusan. Waktu Tuhan melihat saya ini memiliki hati yang diubahkan, mau dibentuk Tuhan, masalahnya belum dijawab, utangnya masih ada, orangnya tetap nagih saudara, cepat bayar rumah. Tapi saya punya hati mulai damai, karena saya sudah ada di satu titik, mau diambil ambilan. Aku tetap bersuka cita, sebab aku pernah melewati yang lebih sulit dari ini. Saudara tahu, besoknya itu tiba-tiba ada satu ide di benak saya, dan saya tahu itu dari Tuhan, bukan dari saya. Coba kamu tawarkan rumahmu jual sama orang. Lalu saya inbox satu orang di Facebook loh, karena saya nggak punya nomor HP-nya. Itu jemaat di Bekasi, saya nggak tahu rumahnya, dia juga nggak tahu rumah saya. Kami nggak pernah ngopi-ngopi bareng. Tapi Tuhan tuh kasih tahu orangnya itu. Saya bilang ini, Bu, Ibu mau nggak beli rumah saya Bu? Saya mau jual rumah saya. Oh kenapa Bu? Jadi saya jelaskan, saya itu masih ada sisa utang 400 juta, saya nggak bisa bayar Bu. Kalau rumah ini disita, saya rugi banyak.
Tapi kalau rumah ini ditebus lalu dijual, harganya sudah 2 kali lipat. Nah kalau ibu mau, ibu bayar dulu 400 juta itu, sertifikat keluar saya kasih ke ibu pegang. Kita tawarkan, kita jual, nanti kalau laku uang ibu saya balikin, lalu keuntungannya kita bagi 2. Lalu dia bilang begini, oh coba ya bu, saya kasih tahu suami saya. 3 hari kemudian suaminya telepon saya, bu itu surat-suratnya komplit, lengkap semua. Oh lengkap pak, ada IMB, ada sertifikat, ada semuanya. Oh oke bu, minta nomor rekening ya bu. Dia transfer uang 400 juta. Saya bayarkan saudara, saya lunasi rumah itu. Ketika sudah lunas, sertifikat keluar, saya tanya, Pak minta alamat rumah, saya mau kirim sertifikatnya, pegang dulu nanti dijual baru kita urus semuanya. Oh enggak usah Bu Debbie, ibu pegang aja sertifikatnya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu mujizat dan berkat dari Tuhan buat ibu. Saudara, kalau kita mencoba memikirkan jalan keluar dengan otak kita ini bisa pecah. Tapi ternyata waktu kita menemukan yang Tuhan mau, hati kita dirubah, cara pandang kita dirubah, respon kita dirubah. Bagi Tuhan menyelesaikan uang 400 juta itu zaman sekarang mahal enggak saudara? Siapa orang mau kasih uang 400 juta? Saya mau tanya. Iya, enggak gampang loh. Tapi Alkitab bilang Tuhan yang menggerakkan hati raja. Hati raja pun Tuhan yang sanggup menggerakkan. Tidak ada orang lain saudara. Waktu Tuhan bekerja, kita tuh cuma bisa bilang gini, wow. Tapi coba bayangkan kalau saya memaksa dengan kehendak saya stres, saya nggak ngerti kehendak Tuhan, saya nggak lihat mujizat. Waktu Bapak itu bilang ibu bawa aja, ya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang tuh berkatnya ibu. Tapi kami cicil saudara, sampai lunas, sampai selesai. Karena saya tidak mau aji mumpung, saya tidak mau berhutang, biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin saudara. Miliki ketulusan hati. Dan Hizkia berkata, aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Apa yang baik di mata Tuhan hari ini saudara? Menurut saudara, merokok itu di hadapan Tuhan baik atau tidak? Saya mau tanya jujur, menurut saudara di hadapan Tuhan merokok baik atau tidak? Kalau kau tetap merokok berarti kau melakukan yang baik atau tidak? Nah bertobat, jawab sendiri. Saudara kan gak perlu diajari, jangan merokok ya nak ya, itu ndak baik, ndak usah diajari, apalagi udah tua bangka. Udah ngerti itu yang baik mana, yang tidak baik mana, itu gak usah diajar. Sebab hukum Tuhan ada dalam hati kita. Saudara gak usah diajari, bersinah itu dosa, ndak usah, engkau tahu bahwa bersinah itu dosa. Saudara nggak usah diajari, nipu itu dosa, utang itu dosa, nggak usah diajari itu semua. Engkau tahu kalau itu dosa. Tapi kalau engkau terus melakukannya, maka engkau dalam posisi yang tidak menghormati Tuhan. Dan maaf saudara, orang kalau tidak menghormati Tuhan, kebangetan ya saudara, kita ini bisa bangun pagi, bisa bernapas saja, itu kemurahan Tuhan. Bagaimana sikapmu terhadap Tuhan, itu akan sangat menentukan bagaimana juga hidupmu ke depan bersama Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu menghormati orang yang menghormati Dia. Firman Tuhan berkata, ya, apabila engkau menghormati aku, ya kau kuhormati. Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Orang yang menghormati Tuhan dihormati oleh Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu itu hidup menghormati Tuhan, kamu dimuliakan Tuhan. Bagaimana hidup menghormati Tuhan? Ya saudara, beribadah hidupmu itu, sikap hidupmu itu beribadah. Di gereja jangan telepon, amin. Ada orang di gereja terima telepon loh saudara, tidak menghormati Tuhan. Maaf ya, tidak ada hal yang lebih penting
daripada Tuhan di hidup ini. Orang telepon matiin dulu saudara. Ya, saya mau ajar saudara jadi jemaat, jangan kau tidak menghormati Tuhan. Ya, ketika kita hidup menghormati Tuhan, zaman ini berputar saudara. Engkau gak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Hari-hari ini semua keahlian-keahlian manusia mulai diganti sama robot. Maaf, ya. Sekarang di luar negeri banyak yang khotbah udah bukan pendeta, tapi AI yang khotbah. Saudara, kita suruh AI bikin khotbah. Saudara, saya tulis aja ya, bikinin saya khotbah tentang hidup dalam kekudusan. Nggak ada 5 menit, 1 menit langsung keluar ayat-ayatnya. Semua tulisan keluar di situ. Lalu kita tinggal pencet, coba bacakan pakai suara. Dia khotbah dengan suara begini. Ya, hiduplah dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan engkau tidak akan berkenan kepada Tuhan. Khotbah. Lalu orang-orang tanya sama saya, Bu, di luar negeri sekarang banyak gereja yang khotbah itu udah AI. Ya, robot. Itu menurut Ibu bagaimana? Saya cuma bilang, ya setidaknya AI tidak homo, AI tidak berselingkuh. Ya, dia lebih kudus daripada manusia. Nggak ada yang salah. Karena Tuhan bilang bahkan dia bisa pakai batu kok untuk berbicara. Bikin lagu rohani, bikin lagu sekarang AI bisa. Saudara ketik aja, suruh bikin lagu apa, keluar teksnya. Saudara tulis coba, bikin aransemen musiknya, dia keluarin aransemen musiknya. Saudara suruh dia nyanyiin lagu rohani loh, suami saya suruh. Dan satu lagu sudah lengkap dengan lirik, dengan aransemen musik, tidak kena copyright, ciptaannya AI. Sekarang saudara, kemajuan teknologi luar biasa. Ya, ada komputer yang bisa mendeteksi sakit manusia yang itu melebihi kepintaran dokter. Ke depan ini banyak tenaga-tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh robot. Nah, walaupun kau punya IQ tinggi, kalau engkau tidak menghormati Tuhan, tidak ada jaminan masa depanmu. Walaupun kau pinter, kau tidak menghormati Tuhan, tidak ada jaminan. Apalagi yang goblok, tidak menghormati Tuhan, wes. Ya, kuncinya itu saudara, mari hidup menghormati Tuhan. Hizkia bilang, aku hidup dengan setia, aku melakukan tulus hati di hadapanmu, dan melakukan semua yang baik di mata Tuhan. Apa yang baik di mata Tuhan hari ini? Ayo lakukan. Kalau kau tahu Tuhan tidak suka kau marah, kepahitan dengan mertuamu, berdamai saudara, berdamai. Karena firman Tuhan bilang, jangan kau ada musuh. Kalau Tuhan tahu, ya Tuhan Alkitab suruh kau mengampuni. Sepahit apapun kau benci kepada iparmu, kau benci kepada orang tuamu, mengampuni, berdamai. Karena itu yang baik di mata Tuhan. Intinya, melakukan yang baik di mata Tuhan itu artinya melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sedang ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini. Jangan santai dengan imanmu, jangan santai dengan kekristenanmu, tapi mulai kejar perkenanan Tuhan. Dan akhirnya ketika Tuhan itu mendengar doa Hizkia, dikatakan apa? Ayat 4. Baca bersama. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Tuhan mendengar doa Hizkia dan cucuran air matanya. Kenapa? Karena Hizkia berkenan di hati Tuhan. Hari-hari ini jangan cari perkenanan manusia saudara, tapi mari kita kejar perkenanan Tuhan.
Hari-hari ini jangan cari penghormatan dari manusia, tapi mari kejar penghormatan yang dari Tuhan. Sebab ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, maka kita menemukan segala kemuliaan yang dari Tuhan. Saya mau kasih ibaratnya itu begini saudara. Orang yang mengejar perkenanan Tuhan itu seperti roket yang sedang ditembakkan keluar angkasa. Waktu roket itu sedang meluncur keluar angkasa, dia harus mengeluarkan powerful seluruh kekuatannya. Kenapa? Karena roket ini sedang melawan gaya gravitasi bumi yang berusaha menjatuhkan dia ke bawah. Banyak yang tidak mampu sehingga dia meledak di udara. Kekristenan itu seperti itu. Waktu kita mau mengejar perkenanan Tuhan, banyak kekuatan yang berusaha menarik kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Apa itu? Kuasa gelap, pengaruh dunia ini, ego kita, kesombongan kita, keakuan kita, kedagingan kita itu berusaha menghalangi kita menuju perkenanan Tuhan. Tapi jangan pernah menyerah, kerahkan seluruh kekuatanmu untuk mencapai perkenanan Tuhan itu. Keselamatan sudah Tuhan berikan, tapi untuk mencapai perkenanan Tuhan itu harus ada usaha dari kita. Waktu kita sudah sampai, ketika robot itu berhasil tembus atmosfer bumi, dia memasuki ruang angkasa, luar angkasa, lalu dia tinggal mengorbit dan tidak perlu lagi memakai kekuatan. Waktu engkau mencapai perkenanan Tuhan saudara, engkau akan melihat di situ bagaimana engkau tinggal bersama dalam hadirat Tuhan. Saya tuh benar-benar merasakan hari-hari ini, saya belum ngomong, baru di pikiran saya loh, Tuhan jawab. Baru mikir begini, Tuhan jawab. Sampai saya bilang sama suami saya, aku tuh loh terheran-heran dengan Tuhan. Tapi tidak mudah memang. Asal kita mau saudara. Hari ini buang semua dosa, buang semua hal yang dapat menghambat kita ini masuk dalam perkenanan Tuhan. Dan biarlah kita mau berkata, Tuhan beri kami hati yang tulus, hati yang setia untuk mengasihi Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar hari-hari ini lewat masalah, persoalan, pergumulan kita, jadikan itu saudara menjadi satu batu loncatan untuk kita naik ke level yang lebih tinggi menuju perkenanan Tuhan. Jangan menyerah, seberat apapun keadaanmu hari ini, jangan menyerah. Kita mau katakan kepada Tuhan, satu saat kami percaya Tuhan, sekali Yesus kami mau tetap ada di dalam Yesus. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan.
Waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu.
tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata